Pemirsa, banjir masih merendam kawasan perumahan elit Green Garden Kebonjeruk, Jakarta Barat. Akibat banjir, jalan mulai perempatan Rumah Sakit Graha Kedoya hingga kantor Indovision Kedoya terputus. Selain itu di Green Garden, kantor Samsat Daan Mogot, Jakarta Barat juga masih tergenang banjir. Akibatnya kemarin kantor Samsat tidak bisa melayani pengurusan surat izin mengemudi. Reporter Oktaviana akan melaporkan kondisi banjir di Green Garden dan Sadrina Evanalia dari banjir di kawasan Daan Mogot. Ya, Okta, bagaimana kondisi banjir di Green Garden? Silahkan dengan laporan Anda. Iya Indra, memang di kawasan Green Garden sudah lebih dari 1 pekan ini banjir masih terus merendam di kawasan ini, dan memang jika dibandingkan dengan kemarin ketinggian air di sini sudah jauh lebih surut, yaitu sekitar 10 hingga 15 cm. Dan hingga pagi ini ketinggian air yang merendam daerah ini masih sekitar 50 hingga 60 cm. Dan seperti yang dapat bisa dilihat di belakang saya, bahwa dengan ketinggian air yang sudah mulai surut, sudah mulai banyak kendaraan bermotor, baik sepeda motor ataupun juga kendaraan-kendaraan minibus yang sudah mulai nekat untuk tetap melaju di tengah genangan air di jalan panjang ini. Dan perlu diketahui bahwa di sepanjang jalan panjang ini, tepatnya kurang lebih sepanjang 75 meter, hingga saat ini masih terus tergenang air. Dan tentu saja ini sangat beresiko bagi para pengendara, terutama mereka dengan kendaraan yang bermesin rendah dan juga sepeda motor, karena sejak pagi tadi sudah tidak sedikit kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor, yang mengalami mati mesin atau mogok karena terendam air. Sementara itu untuk para karyawan yang kebetulan kantornya berada di dekat jalan panjang ini, ada beberapa truk yang disediakan oleh salah satu perusahaan swasta untuk menyeberangi dari wilayah Green Garden ini menuju ke dekat halte Kedoya Green Garden, atau tepatnya di depan Wisma Indovision. Sementara itu untuk pertokoan di depan kompleks Green Garden ini juga masih lumpuh total akibat air yang masih merendam di depan perkantoran ataupun perniagaan di sini. Iya Indri. Ya, untuk kondisi warga ini bagaimana kondisinya? Apakah mereka masih tetap bertahan atau ada yang mengungsi, atau ada posko-posko untuk terkait bantuan pada warga? Ya Indri, memang karena kawasan Green Garden ini dikenal sebagai kawasan dengan perumahan untuk masyarakat menengah ke atas, kebanyakan para warga masih tetap bertahan di rumah mereka karena mereka memiliki lantai 2 rumah mereka. Sementara tidak hanya itu, di kawasan ini juga banyak juga kawasan pemukiman padat penduduk untuk mereka yang menengah ke bawah. Dan khusus mereka memang disediakan beberapa posko pengungsian, namun tidak difokuskan di wilayah Green Garden ini, melainkan di dekat areal Pesing, tepatnya di persimpangan Daan Mogot dan juga Jalan Panjang, dan juga di kawasan Siti Mariam di wilayah Kedoya Utara. Dan sementara ini memang hingga saat ini masih ada tenda bantuan BNPB dan juga truk dari TNI AD yang masih berjaga-jaga di sini. Namun mereka hanya menyediakan kurang lebih 10 perahu karet yang memang disiagakan untuk proses evakuasi atau para warga yang masih hendak dari dalam rumah mereka menuju keluar kompleks Green Garden ini. Demikian Indri. Baik. Ya, Okta, terima kasih atas laporan Anda. Utamakan keselamatan dalam bertugas. Dari Kedoya, kita akan beralih pemirsa ke banjir di Daan Mogot, kawasan Daan Mogot bersama Sadrina Evanalia. Ya Sadrina, bagaimana ketinggian air di sekitar kantor Samsat? Ya Indri, ketinggian air di depan kantor Samsat, yaitu tepatnya di Jalan Daan Mogot kilometer 11 ini, memang sudah surut dibandingkan hari kemarin. Sekarang ketinggian air yang berada di depan kantor Samsat ini sekitar 15 cm, jika dibandingkan kemarin yaitu tinggal 30 sampai 40 cm. Dan di depan Jalan Daan Mogot ini memang sudah dapat dilalui oleh para kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil. Dan di sini seperti yang Anda bisa lihat, di sini jalan cukup terpantau ramai lancar, dan juga sudah ada pihak kepolisian dari polisi lalu lintas yang sudah mengatur jalannya lalu lintas yang berada di Jalan Daan Mogot ini. Dan banjir ataupun air hanya menggenangi di depan pintu masuk kantor Samsat dan juga di depan SPBU.
Sementara itu diharapkan kepada para pengguna jalan untuk berhati-hati karena di sini di Jalan Daan Mogot ini memang banyak sekali jalan yang berlubang dan juga jalan-jalan yang rusak sehingga sangat membahayakan bagi para pengguna ataupun khususnya sepeda motor yang dapat berbahaya jika terjadi ataupun masuk ke dalam lubang tersebut. Ya, Indri. Ya, lalu untuk kantor Samsat sendiri, Sadrina, apakah berhenti beroperasi? Lalu apakah pelayanan ini akan dipindahkan ke tempat lain? Ya, Indri, untuk kantor Samsat sendiri pada hari ini memang belum dapat beroperasi seperti hari kemarin. Dan di sini memang ketinggian air yang berada di dalam kantor Samsat ini sekitar 15-40 cm. Dan ini juga mempersulit para petugas Samsat untuk memasuki kantor mereka. Sehingga mereka hanya dapat berjalan kaki dan tidak dapat menggunakan sepeda motor mereka maupun mobil mereka untuk memasuki kantor Samsat ini sendiri. Sementara para petugas di sini memang sudah bersiap-siap jika nanti kantor mereka sudah tidak kebanjiran lagi dan juga airnya sudah surut, mereka siap-siap untuk membersihkan kantor mereka dan sudah siap untuk melayani para warga di sini atau masyarakat untuk pelayanan. Itu dari pantauan saya tadi memang ada beberapa mobil gerai SIM keliling yang masih terparkir di parkir kantor Samsat ini dan tidak beroperasi karena mogok, dan hanya ada satu gerai mobil SIM keliling yang tadi juga sudah beroperasi ataupun sudah jalan, yaitu hanya di wilayah Kalibata saja. Sementara itu di dalam kantor Samsat ini memang sudah mati lampu dan ini juga menyebabkan gangguan sistem pelayanan SIM keliling ini. Ya, Indri. Ya, Sadrina, terima kasih atas laporan Anda. Yaitu tadi pemirsa, ada 2 laporan dari reporter kami Oktaviana dari kawasan banjir di Kedoya Utara dan juga Sadrina Evanalia dari kawasan Daan Mogot, Jakarta.